Kembali kita berbincang mengenai 5 pendekar KPK yang baru. Di studio kami sudah bergabung Mas Adnan Topan dari ICW. Ya, sudah bergabung. Terima kasih Mas Adnan sudah datang. Ini tadi saya sudah berbincang sama Bu Betty mengenai tanggapan sinis sebagian pihak mengenai hasil dari 5 pendekar baru KPK ini. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Kalau Ibu optimis? Ya, kita bisa katakan bahwa apa yang ditetapkan oleh Komisi 3 tentu mengecewakan ya. Mengecewakan dalam konteks bahwa masih ada banyak pilihan-pilihan lain yang lebih baik, tapi kemudian mereka memilih yang sekarang begitu. Satu contoh misalnya Pak Busro Mukhodas. Apa kurangnya Pak Busro? Integritasnya sudah sangat diakui, kemudian pengalamannya di bidang pemberantasan korupsi juga sudah ada. Pernah menjabat sebagai pimpinan KPK. Keberaniannya juga tidak pernah diragukan kembali. Dan semua itu gugur. Ya, hanya karena ada pertimbangan-pertimbangan politik, dan seringkali pertimbangan politik ini selalu dijustifikasi untuk menyingkirkan orang-orang yang punya kualifikasi. Jadi semua yang terpilih saat ini menurut Anda lulus atau terverifikasi secara politis oleh Komisi 3? Betul. Karena pertimbangan-pertimbangan memilih DPR ini tentunya akan sangat berbeda dan bahkan seringkali kontras dengan apa yang dimaui oleh publik. Oke. Ya. 5-5-nya atau menurut Anda ada misalnya tertentu yang paling tidak bisa kita tidak bisa mengeneralisir ya, bahwa 5 pimpinan KPK ini kita anggap mengecewakan. Ada beberapa harapan juga yang bisa kita tetap pelihara di dalam konteks 5 pimpinan KPK yang sekarang terpilih. Kita bisa melihat misalnya Pak Laude Sarif, ya. Orang yang saya kira juga sudah lama berkecimpung di dunia gerakan anti korupsi, kemudian di dalam diskursus good governance, juga sebagai praktisi, dosen, begitu saya kira pengalamannya cukup kaya. Kemudian dari sisi yang lain, Pak Laude juga sudah cukup dikenal di internal KPK sebagai pihak yang selama ini juga turut membantu KPK. Jadi saya kira dalam konteks itu Pak Laude akan memberikan benefit. Ya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Siapa sebenarnya menurut Anda yang tadi Anda mengatakan mengenaskan karena terpilih? Ya, saya kira yang pasti ya dalam catatan rekam jejak kita juga adalah misalnya Bu Basaria. Ya, Bu Basaria ini dalam catatan kita punya pertanyaan-pertanyaan seputar integritasnya. Dan saya kira apa yang kita sudah temukan waktu itu juga sudah kita sampaikan kepada panitia seleksi. Sehingga kita merasa bahwa apa yang dipilih oleh Komisi 3 juga kemudian merupakan akibat langsung dari proses-proses sebelumnya di tingkat panitia seleksi. Nah, di luar konteks itu kita juga harus melihat soal-soal yang berhubungan dengan afiliasi. Yang tadi saya dengar kita bicara soal independensi, apakah afiliasi yang sangat kuat ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang nanti akan diambil di dalam upaya memberantas korupsi, terutama ketika menangani perkara. Saya kira kalau kita berbicara mengenai agenda pemberantasan korupsi dalam konteks pencegahan, itu tidak akan terlalu banyak artinya afiliasi, bahkan justru memberikan kontribusi bahkan yang mungkin positif, karena dengan kedekatan maka upaya-upaya untuk mentransformasikan sistem baru yang imun dari korupsi itu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi dalam konteks penindakan ini akan menjadi berbeda, karena afiliasi juga pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh jadi mungkin akan tumpul KPK. Begitu ya, karena berhadapan dengan saya kira terutama ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga yang calon itu berasal atau pimpinan itu berasal. Nah, dalam konteks Basaria misalnya. Iya, selain Ibu Basaria siapa misalnya? Ya, saya kira ada misalnya Pak Saud ya. Pak Saud ini kita tahu latar belakangnya adalah dari Badan Intelijen Negara. Sebuah institusi yang selama ini publik tidak pernah tahu bagaimana mekanisme akuntabilitasnya dibangun. Nah, di dalam kultur seperti itu, apakah kemudian seseorang bisa membalikkan semua keadaan menjadi sesuatu yang diharapkan oleh publik? Dalam konteks ini adalah apakah kemudian ya, orang yang sudah lama berkecimpung di dalam sebuah lembaga yang kultur transparansi dan akuntabilitasnya itu dipertanyakan,
itu kemudian bisa dengan cepat membangun ritme yang berbeda, yang baru, yang itu akan mempermudah kerja-kerja KPK. Nah, saya kira itu adalah sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan. Meskipun sekali lagi saya kira pertimbangan Komisi 3 tentu adalah pertimbangan yang berdasarkan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang jangka pendek. Karena bagaimanapun mereka ini kan orang yang akan dipilih hanya 5 tahun. Setelah itu mereka akan mengikuti lagi kompetisi dan apakah akan terpilih atau tidak itu akan sangat tergantung dari proses politik. Selain 2 nama tadi, ada lagi tidak yang bermasalah sebelum kita konfirmasi ke Bu Betty? Ya, saya kira kalau yang berikutnya misalnya mungkin lebih kepada keraguan ya. Seperti Pak Alex Sander Marwata ya. Dalam catatan kita memang tadi juga sudah disinggung soal putusan dissenting opinion yang dalam catatan kita ini juga cukup dalam tanda petik mengkhawatirkan ketika Pak Alexander Marwata diberikan posisi sebagai pimpinan KPK, apakah kemudian ya proses-proses penegakan hukum di KPK itu akan menjadi lebih hati-hati dalam tanda petik karena mempertimbangkan banyak hal misalnya. Nah, pengalaman sebagai hakim ad hoc tipikor saya kira bisa saja kemudian memberikan kontribusi yang positif. Akan tetapi belajar dari pengalaman pimpinan KPK sebelumnya yang punya latar belakang dari institusi seperti BPKB misalnya, itu relatif tidak terlalu punya keberanian yang cukup untuk mengambil keputusan. Jadi ada saya kira ini yang menurut Anda menurut mungkin kita harus akan menjadi persoalan dan kita melihat bahwa memang settingnya ketika sudah dibuat komposisi seperti itu, KPK ini memang ingin bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Komisi 3 setelah kiprahnya yang cukup jauh dalam memberantas korupsi dan memasuki sektor-sektor yang itu sekarang mengganggu kepentingan mereka. Oke, baik. Kita akan konfirmasi kepada Ibu nanti ya Bu ya, karena ternyata tadi sudah disebutkan ada nama yang jelas di situ bermasalah dan kemudian tadi ada semacam settingan nih dari DPR ya, nanti silahkan dikomentari, tapi kami akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Plantet Talk.